semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Azizah Fitrianingsih di sini. Semoga semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan stay di rumah. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem periodik unsur. Nah, sudah pada penasaran kan? Baiklah, langsung saja check this out. Oke, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.4, menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Dengan indikator pencapaian kompetensi 3.4.1, menjelaskan pengertian sistem periodik unsur. 3.4.2, menganalisis perkembangan sistem periodik unsur. 3.4.3, menjelaskan pengertian periode dalam sistem periodik unsur, serta 3.4.4, menjelaskan pengertian golongan dalam sistem periodik unsur. Ya, teman-teman pasti pernah ke swalayan kan? Di swalayan itu, snack dan permen berada dalam satu blok yang berarti termasuk ke dalam golongan makanan ringan. Sedangkan untuk apel, anggur, pir yang termasuk ke dalam golongan buah-buahan itu juga ditempatkan dalam satu blok. Sedangkan untuk golongan sayur-sayuran juga berada di blok lain. Nah, pengelompokan ini itu berdasarkan dengan persamaan sifat-sifatnya. Jadi kalau yang buah dikelompokkan dengan yang buah, kemudian yang sayur dikelompokkan dengan yang sayur, kemudian yang snack dimasukkan ke dalam kelompok makanan ringan. Demikian juga dengan unsur-unsur yang sering kita temui di sekitar kita. Apabila kita sebutkan satu persatu akan sulit karena sekarang telah ditemukan kurang lebih 118 unsur baik alami maupun buatan. Jika kita mempelajari satu demi satu, alangkah sulitnya. Hal inilah yang mendorong para ahli untuk mengelompokkan unsur-unsur tersebut agar mudah dikenali dan juga dipelajari. Pengelompokan dilakukan dengan membandingkan sifat-sifat unsur. Dasar pertama yang digunakan untuk mengelompokkan unsur adalah kemiripan sifat, kemudian kenaikan massa atom, dan yang sekarang berdasarkan kenaikan nomor atom. Pengelompokan unsur mengalami perkembangan dari pengelompokan unsur yang dilakukan oleh para ahli Arab dan Persia, Lavoisier, De Bruijner, Newlands, Mendeleev, Lothar Meyer, Moseley, hingga sistem periodik modern yang kita pakai hingga sekarang. Kemudian, apa sih sebenarnya dimaksud dengan sistem periodik unsur itu? Sistem periodik unsur adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsur-unsurnya. Sistem periodik unsur itu biasanya dikenal dengan sebutan tabel periodik unsur, berkembang mulai dari cara pengelompokan yang sederhana sampai yang lengkap. Pada tabel periodik unsur, lambang unsur dilengkapi dengan nomor atom dan massa atom. Dari data tersebut, kita nantinya dapat menentukan struktur atom suatu unsur seperti jumlah proton, neutron, elektron, dan konfigurasi elektronnya. Dalam tabel periodik unsur, kita juga dapat mempelajari sifat unsur seperti logam, non-logam, metaloid, dan juga sifat periodik yang nanti kita akan pelajari yang meliputi jari-jari, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Next, kita akan mempelajari tentang perkembangan sistem periodik unsur terlebih dahulu ya. Jadi perkembangan sistem periodik unsur itu dimulai dari logam dan non-logam, kemudian tabel periodik Lavoisier, triade De Bruijner, oktav Newlands, kemudian dilanjutkan dengan hukum Mendeleev dan Meyer, serta yang terakhir adalah sistem periodik modern. Langsung saja, mulai dari perkembangan sistem periodik unsur yang pertama, yaitu dari logam dan non-logam. Jadi, para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur itu menjadi dua, yaitu logam
yang artinya adalah logam, dan laisa logam yang artinya adalah non-logam. Pengelompokan unsur logam dan non-logam merupakan metode yang paling sederhana. Pengelompokan ini itu dapat dilakukan dengan mudah melalui pengamatan terhadap ciri-ciri fisiknya. Jadi di dalam tabel tersebut terdapat perbedaan sifat fisik antara logam dan juga non-logam. Jadi pengelompokan ini masih terlalu umum ya, dikarenakan ternyata dalam berbagai unsur logam maupun non-logam itu masih terdapat berbagai variasi dari sifat unsur-unsur. Jadi untuk pengelompokan logam dan logam ini adalah pengelompokan yang paling sederhana. Next, perkembangan sifat periodik unsur yang kedua adalah tabel periodik Lavoisier. Dasar pengelompokannya berdasarkan sifat kimia. Antoine Lavoisier hidup pada abad ke-17. Selain mempelajari ilmu kimia, bapak kimia modern ini juga mempelajari ilmu lain seperti botani, astronomi, dan juga matematika. Lavoisier telah menghasilkan banyak teori kimia, di antaranya teori mengenai pengelompokan unsur-unsur kimia. Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan atau kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Tabel tersebut menunjukkan pengelompokan unsur kimia menurut Lavoisier. Perkembangan sistem periodik unsur yang ketiga adalah triade de Brenner. Pengelompokan unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia sama berdasarkan kenaikan massa atomnya dalam triade. Triade artinya kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Jadi, ia mengelompokkan unsur-unsur kimia ke dalam suatu kelompok yang terdiri dari 3 unsur yang sifat kimianya sama. Pola ini dikemukakan oleh John Wolfgang de Brenner pada tahun 1829. Jadi unsur yang ada di tengah dalam triade itu mempunyai massa atom rata-rata dari massa kedua unsur yang lainnya. Jadi massa unsur yang ada di tengah-tengah itu massanya merupakan rata-rata dari massa yang pertama dan massa yang ketiga. Di sini contohnya mencari massa atom dari strontium. Jadi strontium itu dia berada di posisi tengah-tengah, sehingga untuk mencari massa dari strontium kita harus menghitung rata-rata massa dari kalsium dan barium, sehingga diperoleh massa atom dari strontium adalah 88. Dan untuk kelemahan dari sistem periodik unsur de Brenner, banyak unsur yang mempunyai sifat mirip tetapi jumlahnya lebih dari 3. Kemudian de Brenner juga hanya berfokus pada hubungan masing-masing unsur dalam satu triade, tetapi tidak menjelaskan hubungan antara triade yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, de Brenner juga tidak dapat mengklasifikasikan unsur-unsur yang jumlahnya banyak dan mirip. Jadi di sini ada triade 1 sampai dengan triade 5, di mana triade 1 berisikan atom Li, Na, dan K. Kemudian triade 2 ada Ca, Sr, dan Ba. Triade 3 S, Se, dan Te. Triade 4 Cl, Bri, dan triade 5 Mn, Cr, dan Fe. Perkembangan sistem periodik yang keempat adalah Octave Newlands. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Jadi pola ini dikemukakan oleh ahli kimia Inggris yang bernama John Newlands pada tahun 1684. Hukum Octave menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur yang ke-8. Jadi dari pengelompokan ini ternyata unsur yang ke-8 memiliki sifat yang mirip dengan unsur yang pertama. Begitu juga unsur yang ke-9 sifatnya mirip dengan unsur yang kedua dan seterusnya.
Contohnya untuk unsur H itu memiliki sifat yang mirip dengan unsur F dan juga Cl. Kemudian unsur Li memiliki sifat yang mirip dengan unsur Na dan K, serta unsur Be memiliki sifat yang mirip dengan unsur Mg dan juga Ca. Jadi, John Newlands mengelompokkan unsur-unsur yang dikenal dengan sebutan hukum oktav. Namun, sistem periodik unsur ini memiliki kelemahan, yaitu tidak berlaku untuk unsur-unsur yang nomor atomnya besar. Dan ternyata pengulangan setiap 8 unsur hanya cocok untuk unsur-unsur yang massa atomnya kecil. Selain itu, masih ada unsur-unsur yang berhimpitan pada urutan yang sama. Next, perkembangan sistem periodik yang kelima ada hukum Mendeleev dan Mayer. Ketika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan-kenaikan massa atomnya, sifat-sifatnya akan terulang secara periodik. Jadi, pada tahun 1869, ilmuwan kimia Rusia Dmitri Mendeleev dan ilmuwan kimia dari Jerman Lothar Mayer menyusun tabel periodik unsur-unsur secara terpisah di setiap negaranya. Sistem periodik Mendeleev didasarkan pada hubungan massa atom dengan sifat-sifat kimia, sedangkan sistem periodik Lothar Mayer didasarkan pada hubungan massa atom dengan sifat-sifat fisika. Walaupun dasar penggolongan sistem periodiknya berbeda, tetapi hasilnya hampir sama. Mendeleev menyusun sistem periodik unsur-unsur dengan cara menempatkan unsur-unsur ke dalam bentuk baris dan kolom. Unsur-unsur dalam kolom yang sama ini memiliki sifat-sifat yang mirip. Unsur-unsur disusun 12 baris mendatar yang disebut dengan periode berdasarkan kenaikan massa atom dan 8 kolom tegak yang disebut dengan golongan berdasarkan kemiripan sifat. Selain itu, Mendeleev juga menyediakan kotak kosong dalam sistem periodiknya untuk unsur-unsur yang hingga saat itu belum ditemukan. Adapun kelemahan dari sistem periodik unsur Mendeleev ini adanya penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Contohnya 127I dan 128Te. Karena sifatnya, Mendeleev terpaksa menempatkan Te lebih dahulu daripada I. Padahal, di dalam sistem periodik modern yang berdasarkan kenaikan nomor atom Te dengan nomor atom 52 itu lebih dahulu daripada I dengan nomor atom 53. Selain itu, juga masih banyak unsur yang belum dikenal pada masa itu, sehingga di dalam tabel periodik unsurnya terdapat banyak tempat kosong. Tabel periodik unsur Mendeleev digambarkan sebagai berikut. Next, yang terakhir adalah tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur yang digunakan sampai sekarang, yaitu sistem periodik modern. Setelah tabel periodik unsur Mendeleev, tahun 1913 Henry Moseley menemukan bahwa urutan kenaikan nomor atom sama dengan urutan kenaikan massa atom. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara nomor atom dengan sifat-sifat unsur, maka tabel periodik Mendeleev perlu penyempurnaan. Pada sistem periodik modern, unsur disusun dalam golongan dan periode. Jumlah periode dalam sistem periodik ini ada 7 yang ditandai dengan angka. Sedangkan jumlah golongan ada 8 yang ditandai dengan angka Romawi. Golongan dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu golongan utama atau golongan A dan golongan transisi atau golongan B. Letak unsur dalam sistem periodik sesuai dengan konfigurasi elektronnya. Unsur-unsur yang satu periode mempunyai bilangan kuantum utama yang sama, sedangkan unsur-unsur dalam satu golongan mempunyai jumlah elektron valensi yang sama.
Berikut adalah sistem periodik unsur modern atau tabel periodik modern yang digunakan hingga sekarang. Jadi dari atas ke bawah itu adalah satu golongan, sedangkan dari kiri ke kanan itu adalah satu periode. Nah, oke, sekarang kita akan membahas tentang apa itu periode dan juga golongan secara lebih detail. Periode merupakan lajur-lajur horizontal yang terdapat di dalam sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur modern itu terdiri dari 7 periode, dan periode menyatakan jumlah kulit atom suatu unsur. Jadi dinyatakan dalam N yang menyatakan jumlah kulit atom unsur. Sedangkan golongan itu adalah kolom-kolom vertikal di dalam sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur modern terdiri dari 18 kolom vertikal. Ada 2 cara penamaan golongan. Yang pertama, sistem 8 golongan. Jadi sistem periodik 8 golongan ini dibagi menjadi golongan utama, yaitu golongan 1A sampai 8A, dan golongan tambahan atau golongan B, atau biasa disebut dengan golongan transisi, yaitu golongan 1B sampai 8B. Sedangkan untuk sistem 18 golongan, itu sistem periodik dibagi menjadi golongan 1 sampai dengan golongan 18. Berikut ini tabel untuk golongan A, golongan 1A hingga 8A, dan memiliki nama khusus. Jadi kalau 1A nama khususnya adalah golongan alkali, 2A alkali tanah, 3A aluminium, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A oksigen, 7A halogen, dan 8A gas mulia. Sedangkan untuk golongan B itu terdiri dari 2, yaitu golongan transisi dan golongan transisi dalam, di mana golongan transisi itu dimulai dari golongan 3B hingga 2B, sedangkan untuk golongan transisi dalam itu terletak pada blok F, kemudian deret lantanida yang merupakan periode ke-6 dan deret aktinida yang merupakan periode ke-7. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai sistem periodik unsur, dimulai dari pengertiannya, kemudian sejarah perkembangan sistem periodik unsur, dan penjelasan mengenai periode serta golongan. Semoga semuanya dapat memahami materi ini dengan baik, mengerti, dan ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa pada materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat periodik unsur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.